Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asistensi kita berikutnya untuk praktikum teknologi sediaan cair dan semi padat adalah Potionigra atau OBH yang ditambahkan dengan tablet. Ya, jadi ini resepnya. Resipo OBH 60 ml, AD tambahkan kodein tablet 10 tablet, sirup Ustimi 10 ml, Aqua Ad 100 ml. Misovac lege artis suspension. Signa terjadi 3 kali sehari, koklear T unum 1 sendok teh. Nama Hardianti, ini ada DM dan kodein tablet ini merupakan obat yang tergolong narkotik. Sehingga ini nanti di garis bawah warna merah ya, kodein tabletnya, kemudian tanyakan umur dan alamat pada saat di laboratorium. Oke, jadi kita lihat dulu untuk OBH-nya ya. OBH-nya itu atau Potionigra itu ada di formularium nasional dengan komposisi sebagai berikut. Tiap 300 ml mengandung gliserese sucus 10 gram, amoniklorhydum 6 gram, amonia anisis spiritus 6 gram, dan aquades Ad 300 ml. Di sini, di resep ini kita hanya diminta untuk membuat atau memasukkan 60 ml Potionigra atau OBH. Oke, jadi kita hitung dulu untuk 60 ml. Kita hitung masing-masing komponennya. Gliserese sucus 60 ml per 300 kali 10 gram sama dengan 2 gram. Demikian juga bahan-bahan lain ya, kita hitung. Amoniklorhidanya dapat 1,2 gram, amonia anisis spiritusnya 1,2 gram, dan aquades Ad 60 ml. Kemudian bahan lain yang ditambahkan adalah kodein tablet. Sebenarnya kodein ini kalau dia dalam bentuk bahan baku langsung, dia cukup larut ya. Tetapi yang diminta dari resep adalah kodein tablet, sehingga bahan atau komponen tambahan dalam tablet kodein itu membuat kemampuan kelarutan kodein ini menjadi berkurang, sehingga tidak sesuai lagi kita buat larutan dari kodein tablet, tetapi untuk menyeragamkan dosis maka kita lakukan pendekatan farmasetik dengan menjadikan kodein tablet ini atau mendispersikan kodein tablet ini dalam bentuk sediaan suspensi. Ya, karena kalau kita paksakan dalam bentuk larutan sudah dipastikan dosisnya tidak homogen. Nah, jadi kodein tabletnya kita ambil 10 tablet, kemudian sebagai bahan suspensi kita gunakan PGS. Ya, untuk resep ini kita gunakan PGS. PGS itu digunakan 1% apabila obatnya tidak berkhasiat keras dan 2% apabila obatnya berkhasiat keras. Ini untuk menjamin homogenitas dari dosis. Nah, jadi karena dia di sini ada kodein tablet yang merupakan obat narkotik, maka kita menggunakan PGS sebanyak 2% dikali dengan total atau keseluruhan volume sediaan yang akan kita buat 100 ml. Jadi PGS-nya kita ambil 2 gram. Kemudian ada air. Air ini ditambahkan ke dalam PGS dan obat untuk membentuk inti dari suspensinya. Ya, jadi air untuk suspensi itu adalah 7 kali dari berat PGS. Ya. Jadi 7 kali 2 gram sama dengan 14 gram. Karena BJ air sama dengan 1, maka 14 gram air itu sama juga dengan 14 ml. Kemudian ada sirup Ustimi 10 ml dan aquades Ad 100 ml. Lalu hitung DM-nya ya. DM amonium klorida itu tidak ada untuk sekali pakai, seharinya 8 gram. Nanti dihitung untuk umur pasiennya ya. Kemudian untuk sekali pakai dan sehari pakai. Kita sudah bisa hitung, tapi persentasenya belum bisa dihitung karena belum ada pembandingnya. Jadi yang ber-DM itu ada amonium klorida. Ini untuk sekali pakainya 5 ml, karena aturan pakainya itu 1 sendok teh ya. Total keseluruhan sediaan adalah 100 ml. Kemudian dalam 100 ml itu mengandung 1,2 gram
amonium klorida. Jadi dapatnya 0,06 gram. Sehari pakainya 3 kali 0,06 gram. Hitung juga DM untuk kodein HCl. Ya. Nah, di sini kodein HCl-nya 1 tablet adalah 10 mg. Yang paling kecil ya. Sehingga untuk sekali pakai 5 ml 1 sendok teh ya. Dibagi 100 ml total volume obat dikali 10 tablet kali 10 mg per tablet. Jadi sekali minum pasiennya meminum 5 mg, mengkonsumsi 5 mg kodein HCl. Nanti dicari perbandingan DM-nya kalau sudah diketahui umur pasiennya. Baru ketahuan persentase dari masing-masing penggunaan obat yang ber-DM. Oke, kemudian kita masuk ke cara pembuatan ya. Seperti biasa disiapkan alat dan bahan, botol dikalibrasi 100 ml menggunakan air biasa dan ditarer. Kenapa ditarer? Karena ada bahan yang bisa kita timbang langsung ke dalam botol, yaitu sasa atau solusio amonia spiritus. Ya. Jadi ditimbang sasanya langsung dalam botol. Jadi ditarer botolnya, ditarer ya. Kemudian ditimbang sasanya langsung dalam botol. Kemudian di lumpang kita kerjakan gliserisa sukus, masukkan dalam lumpang, larutkan dengan air panas. Langsung dituang ke dalam botol, tidak usah disaring. Lalu amonium klorida dilarutkan dalam Erlenmeyer seperti biasa, kemudian disaring masuk ke dalam botol karena ini mudah larut. Nah, baru kita kemudian kerjakan suspensinya. Nah, nggak usah dulu dicukupkan volumenya sampai 60 ml ya. Kita bisa pakai kelebihan air yang 60 ml OBH itu untuk suspensi ya. Jadi dihaluskan 10 tablet kodein HCl hingga halus ya dalam lumpang. Kemudian ditambahkan dengan bahan pensuspensinya yaitu PGS, ditambahkan air sekaligus 14 ml dan langsung diaduk. Aduk hingga terbentuk suspensi. Ya, kalau terbentuk suspensi itu cirinya adalah terjadi terlihat homogen antara bahan serbuk tablet tadi itu dengan pembawanya. Nah, kemudian kalau sudah jadi suspensinya, ya satu hal yang kalian harus ingat bahwa untuk menstabilkan suspensi itu sebaiknya ditambahkan dengan bahan kental kalau ada. Nah, kebetulan di resep ini ada sirup timi. Walaupun tidak terlalu kental, tapi lebih kental dari air ya. Jadi kita tambahkan sirup timi itu ke dalam suspensi yang sudah jadi. Ya, untuk lebih menstabilkan suspensinya. Kemudian diaduk hingga homogen, dituang ke dalam botol. Jangan disaring. Oke, karena ini tidak larut tablet kodeinnya, hanya didispersikan. Lalu dicukupkan volumenya hingga 100 ml menggunakan Aquades. Saran saya, apabila di dalam lumpang tempat kita mensuspensikan kodein tadi masih ada kayak sisa-sisa suspensi, maka bilas dulu untuk mencukupkan volumenya, bilas dengan Aquades yang akan kita pakai untuk mencukupkan volume. Ya, sedikit saja. Bilas hingga betul-betul bersih lumpangnya, sudah masuk semua obat yang sudah disuspensikan tadi ke dalam botol, ya. Baru kemudian cukupkan volume hingga 100 ml. Beri etiket putih dan label kocok dahulu. Oke. Nah, apabila kita diinstruksikan untuk menggunakan OBH yang sudah ada, maka gunakan rumus pengenceran. Ya, jadi step 1 sampai 4 tadi bisa di-skip di cara kerja tadi. Kita ambil saja langsung OBH yang ada. Misal, OBH yang ada adalah OBH 5 kali kuat, maka untuk memperoleh 60 ml OBH sesuai literatur dan resep, dibutuhkan OBH 5 kali kuat sebanyak P1K1 sama dengan P2K2. P1-nya tidak ditahu, K1-nya adalah 5 kalinya ya. P2-nya 60 ml dan K2-nya 1 kali ya. Nah, dapatlah P1-nya 60 ml bagi 5. Jadi V1-nya itu 60 ml
Oke, jadi OBH yang kita ambil itu adalah 60 ml dibagi 5 sama dengan 12 ml. Langsung kita ukur dan masukkan langsung ke dalam botol ya. Baru kemudian kerjakan kodein yang akan disuspensi. Demikian ya, semoga jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.